menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, kemarin KPK melakukan 2 operasi tangkap tangan terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu di Ditjen Bea Cukai dan pejabat pajak di Kalimantan Selatan. KPK melakukan OTT pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kasus impor barang dari luar negeri. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai di Lampung. Selain itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak di Jakarta. KPK menyita barang bukti uang miliaran rupiah dan emas seberat 3 kg. KPK kemarin juga menangkap sejumlah pejabat kantor pajak di Kalimantan Selatan. KPK bilang OTT terkait dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Direktur Penyidikan KPK bilang 3 orang sudah berstatus tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai pajak. Dua kepentingan, 2 keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, ya. Yang satu si yang mengabulkan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi. KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1. Yang kedua, Saudara DJD, Fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Saudara PNZ. Ya, jadi yang penerimanya MLY dan DJD ini dari KPP Madya, kemudian pemberinya adalah PNZ selaku manajer keuangan PT BKB. Mengapa kasus korupsi masih saja terjadi di lingkungan pajak dan bea cukai? Bagaimana menutup celah-celah korupsi di lingkungan perpajakan dan bea cukai? Kita bahas bersama pengamat perpajakan Priyanto Budi dan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Nasdem Thorik Majidan Nur. Selamat malam Pak Pri, selamat malam Mas Jidan. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Ilona. Ini lagi-lagi di Kementerian Keuangan, orang pajak, orang bea cukai, Pak Pri. Kenapa ini kira-kira bolak-balik masalahnya ada di sana? Kenapa praktek korupsi terus berulang terjadi? Sistemnya yang salah atau ini cuma praktek individu? Ya, memang ini warisan dari sejarah masa lalu. Kalau kita sekilas lihat, jadi sebelum ada KPK, Undang-Undang Tipikor, kondisi kayak gini juga boleh dikatakan lebih marak ya, karena sistem tidak mendukung. Nah sekarang masih ada, kenapa? Kan kalau kita melihat orang-orangnya juga sebagian orang-orang yang dulu pernah menikmati proses tanda kutip, ada istilah all in, tadi uang apresiasi, atau bentuknya macam-macam. Wani piro, berani berapa, karena sama-sama membutuhkan. Dalam hal ini kayak tadi disampaikan di dalam cuplikan, wajib pajak nih kalau kita ngelihat kelapa sawit itu kan berarti ekspor kemudian wah ini peluang bagi oknum pegawai pajak untuk minta jatah. Oke, saya akan kasih restitusi cepat tapi tolong berani berapa. Nah ini ada peluang ke sana. Saya sering menggunakan istilah dari sisi oknum petugas pajak, kejahatan tidak hanya karena niat tapi juga karena kesempatan. Yang paling utama itu adalah niat. Kalau udah ada niat, cari kesempatan. Tapi kalau nggak ada niat, kesempatan tidak akan dicari. Itu masalah Mbak Ilona. Ya, ada celah Mas Jidan. Salah satunya soal celah yang membuat praktik korupsi berulang kali selalu jadi pemberitaan kita, penangkapan di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagaimana DPR melihat ini? Tentunya kita melihat Mbak, jadi faktanya memang mafia perpajakan dan kepabeanan ini masih bercokol sangat kuat. Yang pertama adalah godaan uang haram ini yang sangat besar yang membuat oknum-oknum ini berani mengambil resiko. Halo Mas Jidan? Mas Jidan masih bersama kami? Baik. Tentunya dalam kasus OTT terbaru kemarin. Kemudian, ya. Ya, silakan lanjut Mas. Lanjut Mas, tadi sempat terputus. Jadi yang pertama tadi adalah tentang godaan uang haram yang memang sangat besar ya, Mbak, yang membuat oknum berani mengambil resiko seperti di kasus OTT terbaru.
Yang kedua ini adalah penegakan hukum. Ini yang masih kurang keras, jadi belum memberikan efek jerah. Kemudian celah-celah dan network yang selama ini belum tuntas, ini perlu diberantas. Karena Ya. selagi kalau nggak diberantas, korupsi ini akan terus berulang, Mbak. Korupsi terus berulang, meskipun kita lihat kan sebenarnya pemerintah berkali-kali bahkan sudah sejak lama niat melakukan reformasi perpajakan. Berarti reformasi perpajakan dilakukan selama ini tidak berjalan efektif sehingga membuat praktik-praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan masih berlangsung di perpajakan dan juga bea cukai. Betul, betul Mbak. Jadi memang selama ini kan kita sama-sama tahu bahwasanya pegawai pajak dan cukai ini kan juga mendapatkan gaji dan tunjangan tinggi Mbak ya di antara Iya. ASN ya. Sebagai gambaran, Kepala KPP Madya eselon 2 itu bisa menerima tunjangan kinerja hingga 81 juta per bulan di luar gaji pokok. Ya kan? Lah, kenapa ini masih ada korupsi lah? Masalah utamanya bukan semata karena kesejahteraan Mbak, tapi soal integritas. Jadi saya membaca beberapa penelitian, ini menunjukkan remunerasi tinggi ini tidak otomatis menghapus mental koruptif jika sistem dan budayanya nggak dibenahi Mbak. Jadi oknum yang tamak akan selalu merasa kurang sekalipun gaji besar. Apalagi imbalan suap ini kan seringkali jauh lebih besar Mbak daripada penghasilan resmi. Seperti OTT yang kemarin ini kan melibatkan puluhan miliar rupiah, jumlah yang sangat menggiurkan ini bagi mereka tentu yang gelap mata Mbak. Kemudian juga kita juga melihat di beberapa statement Pak Purbaya kan hanya merumahkan, tetapi kita melihat resiko hukuman yang dianggap belum berat ini membuat oknum-oknum ini tidak jerah Mbak. Jadi efek gentar ini harus ditingkatkan. Mestinya kita perlu pastikan koruptor pajak atau cukai ini dihukum berat atau misalnya asetnya disita agar dijadikan contoh. Jadi singkatnya ini gaji tinggi aja tidak cukup, harus diiringi sistem pengawasan dan budaya integritas yang kuat menurut saya Mbak. Ya, gaji tinggi, tunjangannya besar, tidak menjamin seseorang tidak melakukan tindakan yang haram, Pak Pri. Bagaimana Anda melihat modusnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin modus kan bolak-balik itu aja ya Pak Pri. Entah itu pengurangan pajak, terus kemudian restitusi pajak. Apa sih yang membuat ladang mainnya sebenarnya di situ-situ aja? Udah banyak yang dihukum, sudah diketahui masyarakat Indonesia, tapi tetap tidak malu. Jadi ini sebenarnya pemain lama yang baru ketahuan atau pemain baru? Ya, kalau dilihat dari usia memang bisa jadi dulu juga bermain. Sekarang bermain, ketahuan karena sudah ada alat canggih dalam bentuk penyadapan. Sudah ada undang-undang tipikor. Sekali lagi saya setuju dengan Mas Torik tadi, ini masalah integritas. Saya sering menggunakan istilah niat. Nawaitunya memang karena sudah terbangun dengan harta hasil korupsi di dalam dirinya, living cost-nya juga sudah tinggi, ketika mendapatkan penghasilan resmi sejumlah yang tadi disebutkan itu masih kurang. Nah ini mengakibatkan mereka cari cara. Di sisi lain wajib pajak juga kadangkala kepentok karena tadi berhadapan dengan oknum, saya akan perlama kecuali ya kalau bisa cepat kenapa lama, tapi kalau mau cepat ya ada harganya. Itu yang menjadi masalah, sehingga sebetulnya kalau wajib pajaknya nggak ngasih, nah ini dia juga punya pertimbangan pragmatis, restitusi lama. Nah, restitusi lama, tapi untuk biar cepat agar bisa bisnis kembali, akhirnya terjadilah kong kali kong. Itu masalahnya. Ya. Nah, kalau ya silakan. Ya, kong kali kong ada karena sistemnya yang memang berantakan kalau menurut Pak Pri, begitu ya. Nanti dijawab Pak, kami segera kembali saudara tetap di Sapa Indonesia Malam. Lanjutkan diskusi kita tadi, Pak Pri, di luar daripada ini soal integritas seseorang, tapi apakah memang karena lemahnya sistem yang membuat praktik-praktik baik pegawai pajak maupun dari bea cukai ini berani nakal? Ya, sistem sebenarnya terus diperbaiki, Mbak. Ya, tapi kembali lagi, saya sering menggunakan istilah the man behind the gun. Jadi masalahnya ada di orang. Di dalam bahasa human capital management, apapun masalah di sebuah organisasi, pangkal masalahnya ada di orang. Nah, pangkal masalah orang ada di otak, kemudian niat, motivasi yang tadi disebut dengan integritas. Jadi ketika sistem sudah bagus dan orang masih punya karakter yang tadi mencari sesuatu yang bukan haknya, haram, dia akan mencari celah, mencari kesempatan. Jadi masalah utama di situ. Reformasi terus dilanjutkan, Mbak. Dari sisi hukum, dari sisi digital administration, ada Cortex, kemudian dari sisi pengawasan. Apa kurangnya pengawasan di DJP, di
bea cukai, kalau di DJP ada Kidsda, bea cukai juga ada pengawasan internal, di level Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal, nanti di level pemerintahan secara internal ada BPKP, lalu di level eksternal di pemerintahan ada BPK. Nah, masalahnya adalah tadi, pengawasan yang begitu ketat, kemudian pengawasan yang begitu berlapis, tetap ketika orang ada motivasi untuk berbuat tidak sesuai dengan hukum, dia akan mencari celah. Nah, masalah yang muncul sekarang memang kalau di bea cukai biasanya di ranah importasi. Importasi yang kita sering lihat barangnya dengan pendekatan under invoicing. Jadi barangnya tidak sesuai dengan manifest, dengan PIB-nya. Dari sisi perpajakan biasanya di dalam proses pemeriksaan karena belum ada produk hukum. Kayak restitusi tadi, itu kan masih di proses pemeriksaan, belum ada produk hukum. Jadi ketika muncul produk hukum, nah itu sulit untuk bisa diotak-atik karena harus ada produk hukum berikutnya di level yang lebih tinggi. Demikian. Ya, produk hukum yang juga diperlukan, Mas Jidan. Karena kan kalau kita lihat kan ekosistem digital sebenarnya sudah dibangun. Tapi ternyata tidak menutup ruang orang-orang untuk berbuat kejahatan ataupun bermaksud nakal. Ya. Silakan Mas Jidan. Jadi begini Mbak, menurut saya ya, untuk menutup celah ini masalah utamanya ini kan soal tatap muka Mbak. Seringnya wajib pajak ataupun wajib cukai ya, orang-orang yang datang dari luar negeri atau yang sedang berproses di cukai ini kan sering bertatap muka. Nah, ini sebaiknya sebetulnya ada beberapa solusi. Yang pertama adalah diharuskan digitalisasi dan otomasi layanan. Dengan mengurangi interaksi tatap muka yang rawan pungli Mbak, kita perlu memperdalam digitalisasi proses pemeriksaan dan administrasi pajak atau bea cukai. Sehingga tiap langkah tercatat atau audit trail dan ruang diskresi ini akan menyempit, Pak. Kemudian sistem Cortex dan nasional logistik ekosistem ini juga perlu dioptimalkan lagi agar keputusan berdasarkan data dan bukan negosiasi lagi. Kemudian yang kedua, kita juga perlu penguatan pengawasan internal. Artinya kita perlu meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawas di Kemenkeu. Mereka harus proaktif, mencium kejanggalan sebelum KPK turun. Kemudian Pak Menko Purubaya kan juga mengaku indikasi penyimpangan bea cukai terakhir ini sudah terendus internal sebelum OTT. Artinya mekanisme internal ini perlu terus diperkuat agar bisa cepat bertindak, Mbak. Kemudian yang ketiga adalah perlunya rotasi dan lifestyle audit rutin. Jadi untuk mencegah kolusi berkepanjangan dengan rotasi jabatan periodik, terutama di pos rawan, ini sangat diperlukan. Dengan melihat rekam jejak dan integritas yang tentunya ini juga jadi pertimbangan utama sebelum seseorang itu menduduki posisi strategis. Dan perlu dilakukan pemeriksaan gaya hidup rutin, memastikan harta pejabat ini sesuai dengan profil pendapatan. Jika ada yang janggal, perlu investasi sejak dini. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu, Mbak. Jadi tutup celah dengan memberikan contoh nyata saat ada kasus, proses hukum harus tuntas. Dan kita perlu apresiasi Pak Menteri, Pak Purubaya yang tak segan copot oknum OTT dan tidak akan intervensi kasusnya. Ini perlu kita apresiasi yang beliau sampaikan saat RDP kapan lalu. Yang Anda sampaikan tadi sudah sering tidak disampaikan kepada regulator. Anda Komisi 11 harusnya juga ikut bertanggung jawab Mas soal bolak-balik kasus ini terjadi gitu loh maksudnya. Tentu Mbak, kami ikut bertanggung jawab sebagai fungsi kami melakukan fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan ke mitra kami. Tentunya pertanggungjawaban ini kami selalu diskusi di saat rapat dengar pendapat dengan mitra, dengan Pak Menteri Keuangan, dengan Dirjen Cukai, dengan Dirjen Pajak untuk mengedepankan digitalisasi. Nah, digitalisasi sedang berproses, Mbak. Kapan lalu Pak Dirjen Bea Cukai akan menerapkan penggunaan AI di setiap pintu-pintu masuk di seluruh pelabuhan, bandara yang rawan sekali dengan ini, semua akan digunakan AI. Termasuk Cortex pun per tanggal 15 Desember itu source code-nya sudah diberikan secara oleh vendor kepada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga ke depannya Direktur Jenderal Pajak ini akan dengan mudah melakukan perbaikan-perbaikan yang dimana itu dirasakan perlu. Dan ini mudah-mudahan bisa meminimalisir tatap muka dan ini akan meminimalisir tindak pidana yang terjadi, Mbak. Gitu. Iya, Pak Pri, soal tatap muka yang mungkin jadi sering begitu. Ini kan kalau kita lihat ada kesepakatan kan antara wajib pajak maupun juga petugas pajaknya begitu. Nah, ini lebih ke arah mana yang paling mendominasi? Wajib pajaknya yang sudah terbiasa juga berbuat nakal begitu atau ikut saja
karena memang ada pemerasan misalnya dari pegawai pajak. Mana kasus yang paling sering? Anda kan juga merupakan orang pajak ya dulu begitu. Jadi Anda pasti tahu praktik-praktik di dalam seperti apa. Ya, prakteknya memang yang intinya adalah ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan antara pemberi dengan penerima. Tinggal mana yang memulai. Misalkan yang memulai katakanlah oknum, petugas pajak, petugas bea cukai. Lalu misalkan importirnya di bea cukai atau wajib pajak di kantor pajak, akhirnya disitulah muncul negosiasi. Makanya kasus sebelumnya di Jakarta Utara kan all in, negosiasi dari angka 75 terus turun. Nah, mau dikatakan pemerasan tergantung nanti motivasinya. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, sebenarnya nggak akan terjadi. Karena sebetulnya kalau di bea cukai itu ada proses nanti keberatan banding sampai pengadilan pajak kalau tidak setuju. Di pajak juga sama, ada proses keberatan banding. Saya pun juga melakukan itu. Jadi memang kalau sudah misalnya sebagai konsultan gitu nggak ada masalah. Kalau misalkan dari sisi wajib pajak dari importir ini, tapi kan mereka berpikir pragmatis. Prosesnya lama, ya proses lama di keberatan sampai banding. Di bea cukai kalau keberatan harus bayar 50% dulu, baru diproses, baru nanti pengadilan. Sementara di pajak nggak perlu bayar pas keberatan, nanti banding. It takes time, bisa sampai 4 tahun untuk mendapatkan keadilan sampai putusan banding di bea cukai, di pengadilan pajak. Itu masalahnya Mbak, proses lama. Akhirnya berpikir rasional. Ya udahlah, kalau ada peluang untuk negosiasi, nah akhirnya cari cara untuk ketemu. Demikian. Ya, kalau kata Pak Purbaya, semoga kasus ini menjadi shock terapi karena melihat fakta tax ratio kita masih cukup rendah dibandingkan negara lain di bawah 11%. Saya rasa orang-orang maling seperti ini yang justru bisa membuat penerimaan negara berkurang. Terima kasih Mas Jidan, terima kasih Pak Pri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama Mbak, terima kasih.